kebetulan saya di Dinas Perikanan Pati diangkat sebagai PPS, penyuluh perikanan swadaya. Kalau terpal sangat membantu sih karena praktis ya mas. Praktis, apalagi kalau bulat seperti ini kan kita nggak perlu tiang-tiang penyangga lagi, tinggal bulat sudah posisinya dia dikasih air kan langsung tekanannya rata, nggak perlu tiang lagi. Di awal saya budidaya itu saya nebar 10.000 ekor mas, kan 6 kolam mas, saya coba dulu 10.000 ekor. Itu nggak ada 1 minggu habis, mati semua gitu. Karena waktu itu saya belum tahu, saya mau tanya ke siapa kemana tuh kan waktu itu belum punya kenalan di sini. Saya nggak nyerah, beli lagi 10.000 lagi gitu. Beruntun hampir 3 bulan saya nggak merasakan namanya panen. Loh, kok mas kok dibawa pakai becak gitu? Apa nggak mati? Gih, makanya kalau mati tak bawa pulang pak. Kan berarti bisa keuntungan 1.500.000. Berarti geri ngalik kayak gitu. Usaha saya sekarang adalah budidaya lele, pembesaran dan pembibitan lele dan nila mas, tapi nila hanya untuk iseng sih, buat goreng-goreng sendiri. Ya awal mulanya sebenarnya nggak ada kepikiran ke lele, cuma kan waktu itu saya masih posisi kerja di Bekasi, terus saya pengen resign, mikir usaha apa sih yang cocok gitu kan dengan lingkungan saya nanti di kampung seperti apa. Terus ternyata kok di sini dulu itu sentra pembibitan mas, pembibitan lele. Nah, maka akhirnya kan saya tertarik untuk budidaya lele. Kalau potensial, insya Allah sangat potensial. Satu, sumber airnya mumpuni di sini, pemasaran gampang, dan untuk suhu dan segala macam cuaca pun fluktuatifnya aman, nggak terlalu pengaruh untuk perkembangan si ikan. Awalnya sih iseng-iseng mas, buka YouTube gitu kan. Kok langsung begitu saya buka YouTube kok nongol budidaya lele, padahal saya itu nggak pernah mengakses link YouTube yang tentang budidaya lele. Mungkin itu salah satu petunjuk buat saya kali ya. Akhirnya kan saya cari referensi di mana ada pelatihan, di mana yang saya bisa belajar. Waktu itu masih posisinya saya di Bekasi. Iseng berarti pak awalnya? Ya iseng tapi serius gitu. Ya pelatih sih bukan mas, cuma kalau ada teman-teman yang ingin belajar monggo ya. Kebetulan saya di Dinas Perikanan Pati diangkat sebagai PPS, penyuluh perikanan swadaya. Jadi ketika ada nanti di pembudidaya ada masalah, saya sering dipanggil untuk datang untuk dimintai ya sekedar bantuan, saran, kasih solusi seperti itu. Pertama adalah bibit mas. Ujung tombak dari budidaya ini adalah kualitas bibit. Kalau kita kualitas bibit lelenya bagus, insya Allah kan nanti perkembangannya pun bagus, tidak ada kendala, tidak ada sering terjadi penyakit. Jadi bisa dibilang tahan banting lah. Satu bibit, kedua adalah manajemen air, ketiga adalah manajemen pakan. Manajemen pakan ini supaya kita tuh panen itu tepat waktu. Kalau tebar dari ukur 57 ya di kisaran 2,5 sampai 3 bulan. Kalau terpal sangat membantu sih karena praktis ya mas. Praktis, apalagi kalau bulat seperti ini kan kita nggak perlu tiang-tiang penyangga lagi, tinggal bulat sudah posisinya dia dikasih air kan langsung tekanannya rata, nggak perlu tiang lagi. Dan untuk membersihkannya pun simple, dan ketika panen dan sortir pun lebih enak, efisien, nggak membutuhkan banyak tenaga orang. Awalnya dulu 6 kolam mas, yang sebelah timur yang kolam hijau-hijau itu awalnya 6 kolam. Ya nggak segampang yang saya pikirkan. Seperti waktu saya dapat teori ilmu dari pelatihan, kalau tebar seperti ini nanti pakannya gini gampang, nanti bisa panen tepat waktu gitu kan. Ternyata tidak. Di awal saya budidaya itu saya nebar 10.000 ekor mas, kan 6 kolam mas, saya coba dulu 10.000 ekor. Itu nggak ada 1 minggu habis, mati semua gitu. Karena waktu itu saya belum tahu, saya mau tanya ke siapa kemana tuh kan waktu itu belum punya kenalan di sini. Di komunitas Facebook pun belum saya belum masuk, belum tahu gitu. Akhirnya kan
ada kematian gagal, saya nggak nyerah, beli lagi 10.000 lagi gitu. Beruntun hampir 3 bulan saya nggak merasakan namanya panen. 3 bulan isinya cuma kegagalan. Tapi akhirnya kan saya sedikit-sedikit saya evaluasi sendiri, apa sih penyebabnya gitu kan. Apakah SOP dulu waktu saya pelatihan nggak cocok dengan situasi di sini? Apakah bibitnya yang cara adaptasinya saya yang salah gitu kan? Karena kan lingkungan di pembibit sana dengan air bening begitu masuk di kolam saya yang kebetulan saya menganut sistem bioflok ya Mas ya. Bioflok itu kan ada, kita persiapan airnya ada garam, ada dolomit, kadang ada probiotik juga, tetes tebu juga. Kemungkinan juga terjadi kegagalan itu, ikan itu kaget begitu masuk kolam bioflok, dia langsung adaptasinya agak susah. Nah disitulah akhirnya saya cari bagaimana sih supaya ikan ini nggak gagal adaptasi. Bioflok nih boleh Pak? Iya, bioflok. Kebetulan saya bioflok. Bioflok itu sebenarnya kalau kita sudah ketemu pakem dan SOP-nya Mas, dia hemat air Mas. Jadi kita itu nggak sering-sering ganti air dan air pun nggak cepat bau. Masnya sendiri kan bisa lihat di sini kan airnya apa? Nggak ada aroma bau, nggak ada ya. Padahal di ikan sudah ada yang mau siap panen, sudah ada yang remaja. Meskipun keruh seperti ini itu nggak bau gitu. Kalau kan kolam yang tangan itu bau. Alhamdulillah dulu waktu saya pertama kali bisa panen, masalah 3 bulan gagal, akhirnya saya pelajari, loh saya bisa panen akhirnya kan, tapi molor sampai 5 bulan 6 bulan baru panen saya. Ya nggak apa-apa, yang penting saya bisa sampai panen, nanti saya evaluasi lagi gitu kan. Saya bisa panen, akhirnya bingung tak jual kemana gitu kan. Akhirnya kan di sini Pati itu kan yang dekat terminal Pati ke sana itu kan sentranya lele ta Mas. Nah, di situ akhirnya saya kan tiap sore saya ke situ. Biasanya kan kalau sore kan ada yang panen gitu kan. Nah, saya ke situ nungguin orang panen. Akhirnya kan saya tahu mana pengepul, mana bakul gitu kan. Tak samperin. Mas, mau ngambil ikan enggak gitu. Kapasitas berapa? Paling kecil Pak 2 kintal. Wah, saya kapasitas besar ya, minimal 5 kintal baru saya ambil. Nah, bakul 1 nggak bisa. Oke, bakul 2. Oke, bakul ketiga yang bisa. Ya man nanti kalau mau diantar monggo gitu kan. Ya udah saya antar. Waktu itu saya bingung karena di sini kan saya masih baru ya waktu itu 2016 Mas. Bingung ini pakai apa gitu kan. Ada ikan sekitar 2 kintal, akhirnya saya kira pakai becak, naik becak. Tangga kan dia punya becak itu. Ya udah pakai becak lah, kasih pakai seperti gasket tapi yang ada bisa untuk nampung air. Saya bawa 3 gasket itu kan, tak 2 kintal. Ikannya enggak, untungnya sampai sana enggak mati. Padahal bakulnya yang sana, loh kok Mas kok dibawa pakai becak gitu, apa nggak mati? Nggih, makanya kalau mati tak bawa pulang Pak. Jadi buatan angkat gitu. Nggih, untuk sekarang alhamdulillah pemasaran gampang. Yang penting kita itu punya link, kita itu berbaur sama teman-teman, sering ngobrol sama sesama petani lele. Kalau kita sering ngobrol kan akhirnya kita dapat ilmu, dapat wawasan lah, panennya nanti ke siapa. Dulu itu untuk 6 kolam kan, untuk 1 kolam waktu itu harganya kan 1.200.000-an gitu. Waktu itu 2016 itu belum begitu seramai sekarang kolam bundar itu Mas. 2016 itu kira 1.200.000, saya beli 6. Nah itu kan kurang lebih sama bikin pondasi segala macam itu hampir untuk 10 juta. Itu belum atap ya Mas ya. Sebenarnya nggak pakai atap nggak masalah kok. Secara sederhana saja. Kalau di awal saya untuk beli kolam sama bikin pondasi dan atap itu kurang lebih hampir 20 juta. Nggih, itu hanya untuk kolam dan atap. Belum lagi untuk beli bibit, beli pakan dan segala macam. Gini Mas, kalau di lele itu kan terkenal dengan istilah FCR nggih. Food Consumption Ratio. Dari istilahnya itu 1:1. SF1 artinya adalah 1:1. Jadi 1 kg pakan menghasilkan 1 kg daging. Jadi di sini bisa kita hitung, seumpama kita nebar bibit 1.000 ekor per kolam gitu, ukur 57. Nah 1.000 ekor ini kalau kita bisa panen 10 sekilo isi 10, nanti kita membutuhkan pakan sekitar 100 kilo. Kalau dari 1.000 ekor dengan isi 10 itu nanti kan bisa panen 100 kilo. Nah 100 kilo berarti kita butuh pakan 100 kilo. Padahal untuk harga pakan rata-rata kan kita ambil aja rata-rata 12.000 per kilo lah Mas. Nah kita bisa kalikan itu kan sekitar 1.200.000 untuk beli pakan.
1.100.000 sampai 1.200.000 lah beli pakan itu. Beli bibit itu sekitar 140.000. Nah, untuk modal per 1.000-nya adalah sekitar 1.250.000-an. Nah, ketika kita bisa panen bersih dengan tingkat kehidupan lele waktu kita pelihara ini bagus, kematian minim. Nah, kita bisa panen sekitar 100 kilo. Kalau 1 kilo harganya sekarang kan bisa 17. Kan ada keuntungan sekitar per 1.000-nya antara 400 sampai 500.000. Itu per 1.000. Semua satu kolam nanti diisi 3.000. Kan berarti bisa keuntungan 1.500.000-an. Per kolam gitu. Nggih, kalau semua diisi 3.000 nggih. Ini Pak Pri punya berapa kolam? Ini ada 15, Mas. Cuma ada beberapa yang kosong nih. Berarti dari ngalik kayak gitu. Nggih. Nah, tadi Pak Pri kan menyinggung tentang pakan. Nggih. Pemberian pakan lele itu mitosnya jam 7, jam 5 sama jam 10 malam. Ini bener apa? Itu sih Mas ya, tergantung kefanatikan orang sih. Kalau saya itu cuma antara dua kali dalam satu hari. Pagi sekitar jam 7, jam 8, sore jam 5, jam 4, segitulah. Saya nggak pernah makan malam. Nggak pernah. Cuma kan beberapa orang yang fanatik kasih makan malam nanti cepet gemuk, kasih makan 3 kali ya. Itu kan kembali lagi ke masing-masing orang ya. Kalau saya sih cukup 2 kali. Cukup 2 kali. Iya, cukup 2 kali itu. Mimpinya Pak Supriyadi untuk budidaya lele ke depannya gimana, Pak? Untuk kawan-kawan sebenarnya kan kendala di lapangan adalah harga pakan yang terus naik, Mas. Ya kan? Harga pakan terus naik tapi harga panen itu cuma segitu aja gitu, Pak. Saya sih berharapnya khususnya nih ya dari mungkin pihak terkait dari Dinas Perikanan itu memberikan solusi, mungkin bisa memberikan peluang pasar, entah itu pasar ekspor lah atau masuk ke hotel atau rumah sakit yang nanti bisa menaikkan dari nilai harga lele ini gitu kan. Jadi petani itu nggak melulu cuma untung tipis, bahkan ada yang beberapa rugi, Mas, karena kan susahnya pemasaran kadang-kadang seperti itu. Terus harga yang kadang nggak stabil, naik turun. Kendalanya adalah saya bermimpi seperti itu. Jadi kita punya pasar tersendiri, syukur-syukur bisa ekspor entah ke Korea, entah kemana lah gitu. Nah, itu kan karena saya kan punya teman di sana, Mas, di Korea itu. Katanya di sana lele mahalnya ya bisa 1 ekor itu katanya bisa sampai satu menu makan 50.000 kalau di rupiah gitu. Bayangkan kalau kita bisa ekspor ke sana kan, kalau di sini harga taruhlah 17.000, kalau bisa ekspor ke sana dengan harga 25.000 kan akan menaikkan nilai jual kita gitu. Akhirnya kan meningkatkan kesejahteraan si petani lele juga. Tapi kan tentunya ketika kita nanti masuk ekspor kan pasti ada standar food grade-nya seperti apa kan pasti ada di pihak dari pihak ekspor sana yang kita kirimi kan. Kita standar mereka seperti apa, apakah pakannya harus berpelet, sistem budidayanya seperti apa kan gitu. Nah, kita kan belum tahu, kepengen seperti itu sih, Mas. Semoga sih ada pihak-pihak yang bisa menjembatani kami dari para petani itu untuk mewujudkan keinginan seperti itu. Tapi dari Pak Priyadi sendiri yakin bukan dengan kualitas petani teng Indonesia bisa ekspor? Insya Allah sangat bisa sekali. Yang penting kan sudah ada panduan dari sana, Mas. Dia mintanya seperti apa? Syarat-syaratnya seperti apa? Harus budidayanya seperti apa? Pakai kolamnya seperti apa? Pakannya apa gitu kan? Nanti size panennya berapa? Nanti kalau harga bagus, insya Allah kita bisa mengikuti. Nggak akan bisa, mungkin pasti sangat bisa lah, sangat bisa, yakin. Yang terakhir, saran buat orang yang mau memulai. Untuk teman-teman yang mau memulai budidaya lele, ya sebenarnya sangat gampang. Lele itu sebenarnya gampang, ibaratnya kasih air bisa hidup. Cuma kan kita nggak boleh menggampangkan seperti itu, karena kendala di lapangan itu akan banyak sekali. Makanya kalau untuk para pemula yang mau belajar, sharing lah, main ke teman-teman yang sudah berbudidaya lama, sudah berkecimpung, sudah berhasil. Nanti kan akan dikasih tahu keluh kesahnya apa. Jadi nggak melulu wah enak nanti panen sekian, tapi kan
Gak dikasih tahu, oh ini ada masalah ini, penyakit ini, pengobatannya ini, takaran pakan itu nanti seperti ini, nggak berkekenyangan gitu. Intinya adalah sharing sama teman-teman